kita cintai narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Jazakillah, Bu Dokter, sudah hadir dan bisa memberikan pencerahan kepada kami, keluarga besar Darul Hikmah, khususnya unit SD pada siang hari ini. Yang juga saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah SD IT Apit, Ibu Cahyati Putri, dan seluruh jajaran Dewan Guru yang luar biasa sudah bisa menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Juga Ketua FKOS, para forum komunikasi orang tua murid, beruntunglah siang hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa. Mohon jangan tidur, mohon jangan bercanda, catat, karena ini kita bicara untuk masa depan anak-anak kita. Serta seluruh orang tua murid, anak-anakku sekalian, wabil khusus host kita Ustadz Abdullah, mudah-mudahan nanti bisa banyak memberikan pantun biar gak ngantuk. Alhamdulillah, siang hari ini saya bersyukur bisa bertatap muka dengan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Saya kira ini tema yang sangat penting, tema yang menyangkut masalah bagaimana kita membentuk peradaban manusia ke depan. Tema yang diangkat adalah peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di era pandemi. Dan tentu ini tema yang juga banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Karena tema anak ini tema yang sangat penting, dan anak merupakan amanah dari Allah kepada kita. Kita nggak bisa mendidik anak ini hanya mengandalkan sekolah saja. Bapak Ibu kerja, kemudian dititip, kemudian besok diantar lagi, demikian seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Harus ada segitiga tanggung jawab bersama yang kita lakukan. Kami dari pihak yayasan, sekolah, ibu pihak orang tua, juga berperan aktif dalam memantau dan mendidik anak-anak kita di rumah. Adapun nanti Ibu Dr. Aisyah Dahlan menyampaikan teori-teori saja. Sementara praktek yang nanti akan beliau sampaikan itu yang lebih penting. Komitmen kita untuk membangun anak-anak kita itu jauh lebih penting. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan ada beberapa potensi yang akan terjadi kepada anak-anak kita kalau kita lalai, tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada mereka. Dalam surat At-Taghabun, ayat yang ke-14, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Jadi potensi yang digambarkan oleh Allah, anak kita bisa menjadi al-adu, musuh buat kita sebagai orang tua. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini. Bahkan ayat yang ke-15, Allah lanjutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah harta dan anakmu itu adalah fitnah. Juga nauzubillah, mudah-mudahan anak kita bukan menjadi fitnah. Akan menjadi nikmat buat kita sekalian. Dan tentu yang kita harapkan adalah sebagaimana dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kita doakan kepada Allah agar anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Waj'alna lil muttaqina imama. Tidak sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi harus menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah-tengah orang yang bertakwa. Ini saya kira tugas berat kita, ibu-ibu sekalian, ya, dalam rangka mendidik amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Dr. Aisyah Dahlan, saya pikir akan banyak sekali memberikan pencerahan. Dan kita sangat tahu betul beliau dalam materi-materi yang banyak sekali tersebar di media sosial. Yang penting setelah acara ini, bagaimana kita punya komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran yang beliau sampaikan kepada kita. Selamat mengikuti, mudah-mudahan tidak ngantuk, semangat, dicatat, dan kemudian diamalkan. Bicarakan dengan suami dan istri, mari kita bangun generasi Rabbani, generasi yang penuh kedamaian dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Bapak Ustadz Dr. Andes Syafruddin, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ini diundang oleh Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah ya, disingkatnya YAPID. Masya Allah. Ayah bunda yang saya hormati yang hari ini hadir dan ananda-ananda yang tadi saya lihat, Masya Allah. Semangat ya nak ya, ikutan seminar ya. Masya Allah. Ya, terima kasih tadi Bapak Ustadz Heri Koswara MA sudah memberikan sambutan yang membuat semangat dan saya pun ikut semangat, Masya Allah. Dan seluruh segenap pengurus Yayasan YAPID, kemudian Kepala Sekolah SDIT YAPID, tadi Ibu Ustazah Cahyati Putri SSI, dan seluruh juga pengurus FKOS SDIT YAPID ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah tadi Ustadz Abdullah Sodir juga hadir dan dengan pantun-pantunnya gitu ya. Dan Pak Syafruddin saya pantun juga boleh ya? Dikit ya. Dikit. Nah, makan duren di Jelambar. Cakep gitu ya. Nah, ya Ustadz Syafruddin dan Bapak Ibu yang keren, apa kabar? Nah, terima kasih, Alhamdulillah ini hari ini kita Masya Allah siang-siang jumpa, mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Hari ini panitia mengamanahkan untuk membahas tentang pembentukan karakter anak ya di era pandemi ya. Baik, hanya saya izin Pak Syafruddin karena biasanya saya berbicara dari neuropsikologi, maka saya menggunakan slide presentasi ya. Ayo Bunda, kita sama-sama belajar ya, nggak apa-apa ya, kita kuliah ya. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan gambarnya bisa terlihat. Coba saya cek dulu. Iya, baik. Apa gambarnya sudah terlihat? Boleh dikasih tahu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ya, nah ini dia pembentukan karakter anak di era pandemi ya. Nah ini kan era pandemi kan satu era yang benar-benar kita nggak nyangka sebelumnya, tapi alhamdulillah sudah hampir 2 tahun. Insya Allah ayah bunda bapak ibu guru juga sudah mulai mahir bagaimana membentuk karakter anak di era ini ya. Nah, baik, di sini ada kata karakter. Apa sih karakter itu ya? Karakter ternyata ini dari bahasa Latin ya, yang dari karakter yang bermakna apa? Instrument of marking, peralatan untuk mengukir. Nah, ini karakter ya. Dan dalam bahasa Yunani disebut dengan to mark yang bermakna juga sama, mengukir. Apa sih yang mau diukir? Nilai-nilai kebaikan yang akan mempengaruhi dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi anak ini mau kita ukir supaya nilai-nilai kebaikan itu ada di dalam dirinya sehingga tindakan dan tingkah lakunya ya penuh dengan nilai-nilai kebaikan, dan kalau kita sebutnya ya akhlak yang karim ya. Kemudian juga bahasa Perancis ini karasen itu karakter, artinya juga sama, mengukir ya. Sebetulnya apa yang diukir? Nah, ini nanti yang akan membedakan arti karakter, istilah karakter dan watak ya. Kalau watak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Atau juga bisa diartikan budi pekerti, bisa diartikan tabiat, atau bisa diartikan dasarnya. Jadi watak ini sifat dasar manusia yang ada pada diri setiap manusia ya, dari awal di dalam rahim seorang ibu watak sudah terbentuk, dan watak ini genetik ya, dari pembawaan masing-masing.
Basicnya kalau dalam Al-Quran itu di surat Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Jadi kalimat kata pembawaannya masing-masing ala syakilatihi. Ya. Nah, itu adalah diartikan kalau di dalam dunia kedokteran dibawa secara genetik. Jadi watak ini genetik. Nanti selain watak ada bakat. Ya. Nah, ini. Watak kalau diumpamakan itu seperti bahan dasar. Apakah anak kita nih yang jenis kayu, besi, batu, atau plastik ya, seandainya. Ya, nah ini watak. Kita mau ukir dia, membentuk karakter, misalnya mau membentuk meja. Ya, meja. Jadi watak ini bahan dasar, karakter meja yang mau kita bentuk. Karena karakter meja yang mau dibentuk, maka kita cari instrumen untuk mengukirnya. Jadi kita mau cari instrumen untuk mengukirnya, untuk bikin meja ini. Namun kalau kita sudah tahu bahan dasarnya, insya Allah instrumen untuk mengukirnya tepat guna, efektif, efisien. Ya, jangan sampai kita nggak tahu bahan dasar ini. Sehingga kadang-kadang salah pakai instrumen. Misalnya ya batu mau dibikin meja seperti ini, tapi kita pakai alatnya untuk plastik. Maka untuk membentuk meja seperti ini tentu butuh waktu yang sangat lama. Karena nggak kuat ini plastik ya bahan ya gergaji plastik untuk batu. Atau kebalikannya memang plastik bahan dasarnya tapi dipakai alat atau instrumen mengukirnya untuk batu. Mungkin jadi meja seperti ini tetapi penuh luka atau compang-camping atau copel-copel, nggak mulus ya. Itulah kita perlu tahu watak anak kita. Yang mana sih? Ya. Dan tentu watak ini kita bikin ya secara garis besar. Karena kalau nanti secara detil lagi itu sangat berpengaruh terhadap apa? Ya, ini misalnya kayu yang mana nih? Mahoni kah? Ya, kayunya jati kah? Jatinya yang anom kah? Atau jati tua kan lain lagi ya. Besinya besi apa nih? Holo kah? Ya, dan sebagainya. Jadi tetap walaupun dibagi-bagi nanti jenis watak, tetap ada karakteristik dari jenis tersebut. Ya, karena memang genetik ini kan bercampur-campur antara ayah dan ibu. Kemudian kita belajar dulu tentang otak. Ya, inilah otak manusia. Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil di dalamnya. Kemudian terbelah dua, belahan kanan, belahan kiri. Ya, luar biasa ini, Masya Allah. Di dalamnya ada neuron namanya, ini sel otak. Ya, neuron ini ya kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, dan di otak manusia kurang lebih ada 100 miliar neuron. Artinya ada 100 miliar ya komputer di otak kita ya. Nih kebetulan ada anak-anak ya. Nah, di otak kita nih ada begini nih 100 miliar ya. 100 miliar, Masya Allah, ada 100 miliar komputer di otak kita. Kata para ahli, ya semakin muda umurnya semakin canggih otaknya ya. Mungkin Bu Aisyah sama Pak Syafruddin yang lahir tahun 60-an punya juga 100 miliar Pak Syafruddin. Cuman lebih canggih otaknya anak-anak Pak. Mungkin tadi ya Ustadz Abdullah Sodir yang lebih muda dari kita, dia lebih canggih dari kita gitu 100 miliar ya. Apa sih canggihnya? Canggihnya adalah penyimpanan data-data, penyimpanan informasi di otak mereka. Dia lebih banyak. Sama kayak gadget kita ya, lebih besar itu istilah RAM-nya, RAM-nya ya dibanding otak zaman dulu. Cuman otak orang tua zaman dulu lebih tangguh ya, lebih ya ulet ya. Karena apa? Karena zaman dulu fasilitas masih sangat kurang sehingga kami harus ya survive, harus bertahan hidup dengan ya ketangguhan. Kalau sekarang alhamdulillah ya
banyak fasilitas, dan tentu otaknya anak-anak lebih canggih dalam menampung data-data. Kalau dulu barangkali kita ngafal Quran ya nggak bisa banyak-banyak. Sekarang alhamdulillah anak-anak hafal Quran bisa banyak. Ya, ayatnya bisa banyak sekali hafal, Masya Allah. Ya, ini harus paham ya nak ya. Nah, ini kayak apa Bu Aisyah? Ini kayak kabel. Iya, kayak kabel ini nanti yang tersambung di stop kontak ini. Dan ini kalau laptop ini kabel-kabel yang di pinggir-pinggir laptop nih. Ya, otak manusia satu sel aja ini bisa 20.000 tersambung dengan sel lainnya. Ya. Jadi nanti akan ada sambungan-sambungan di otak. Seperti ini kurang lebih sambungan-sambungannya. Terjadi peristiwa listrik, peristiwa kimia di dalam otak ini, maka terjadi sambungan-sambungan, kabel-kabelnya tersambung. Inilah nanti yang membentuk memori. Ya, kalau diajarkan oleh ayah, bunda, dinasehati, nih otak tersambung. Makanya nanti terbentuk memori. Ya, atau sedang bermain, apa sih yang disenangin sekarang anak-anak main, ya, itu tersambung nanti otaknya. Atau belajar sesuatu yang baru, skill yang baru tersambung otaknya. Ya, belajar ayat baru lagi tersambung otaknya. Ya. Dan kalau diulang-ulang sambungannya ini makin kuat, ya, makin kuat sehingga makin ingat. Itulah kalau kita belajar perlu diulang-ulang, perlu direpetisi namanya. Atau kalau kita hafal Quran perlu murojaah. Untuk apa? Agar sambungannya makin kuat, jadi makin ingat. Ya, ini yang terjadi di otak kita ya, nak ya. Ya. Nah, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidup, apa yang diucapkan, apa yang diterima seluruh tubuh, nanti data-datanya masuk ke dalam otak, ya. Kemudian otak ini bikin sambungan-sambungan sedemikian rupa, ya, Masya Allah. Inilah yang terjadi, termasuk peristiwa-peristiwa, ya. Misalnya kita lagi berhadapan atau mengalami peristiwa yang bahagia, maka tersambung. Ada juga kadang-kadang peristiwanya menyebalkan, barangkali ada teman ngeselin, atau mungkin ya tanpa sengaja ayah bunda misalnya ya agak-agak ngeselin, misalnya itu juga tersambung ya. Atau kebalikannya, otaknya ayah bunda juga ada memori ya tersambung, misalnya dia pas anak-anaknya ya patuh, tersambung di otaknya orang tua, aduh seneng banget anakku patuh gitu. Tapi satu ketika anak-anak ngeselin, disambung juga di otaknya orang tua. Aduh, ngeselin juga nih anak, misalnya gitu ya. Jadi apa yang terjadi itu di otak tersambung-sambung. Dan ini sangat-sangat cepat jalannya. Ya. Kemudian untuk watak ya, tadi kan Bu Aisyah cerita ya watak ya. Watak tuh ada di mana posisinya Bu Aisyah? Ada di tengah otak. Watak dan bakat. Watak ini perlu kita kenali agar kita mau ukir. Dan nanti apa yang diukir di watak ini lewat sistem saraf, ya sistem saraf ini kayak kabel listrik. Karena di otak kan ada listriknya tadi ya. Dia membawa pesan untuk membentuk perilaku. Ya, bahkan sebetulnya garis-garis wajah ya ini memang genetik juga ini. Garis-garis wajah kita Nina ya itu turunan dari ya perpaduan dari ayah dan ibu. Ayah ibu juga perpaduan dari ayah ibu lah ya di atasnya. Dari kakek neneknya juga, dari buyutnya juga. Pokoknya kalau kita bicara genetik itu berarti ya turun-temurun dari leluhur sampai urutan ke-7 leluhur ke atas ya. Ini juga yang membuat watak jugalah yang membuat seorang kelihatan, oh dia sikapnya seperti ini itu karena watak. Oh dia perangainya seperti ini itu karena watak. Oh dia kalau ngomong kayak gini itu karena watak. Oh dia kalau ya duduk seperti ini gayanya itu juga karena watak sebetulnya. Karena watak ini mempengaruhi lewat sistem saraf ya tentang apa yang dibuat oleh badan ini. Ya. Kalau kita bicara watak ya kita bagi 3 ya. Nanti anak-anak boleh pilih mana yang anak-anak rasanya selama ini terasa. Jadi nanti bunda yang pas ada bunda di sampingnya langsung udah ngerti nih. Oh kamu yang ini ya gitu. Jadi dibagi 3, introvert, ekstrovert, dan ambivert. Ambivert ini separuh-separuh. Separuh introvert, separuh ekstrovert. Ya, nah Bu Aisyah jelasin dulu ya. Introvert itu adalah orang yang, jadi bukan hanya anak-anak aja, ayah bunda ada juga yang introvert. Orang yang lebih memilih ada di tempat sepi, atau misalnya lebih senang di kamar, lebih senang di rumah kan. Ya.
kalau boleh 7 harinya di tempat yang sepi, nggak terlalu banyak orang, dia mau di situ. Itu berarti namanya anak introvert, ya, atau orang introvert. Walaupun kita karena mau diukir watak introvert ini supaya agak lebih bagus, maka ya sesekali juga keluar rumah atau sesekali ketemu orang baru gitu, ya, supaya diukir. Kalau enggak, kalau introvert nggak diukir, wah nggak ada temen nanti, ya. Nah, kemudian kalau ekstrovert itu ciri khasnya lebih semangat ketemu orang baru. Siapa anak-anak yang begini? Coba angkat tangan ya, Bu Aisyah pengen lihat. Siapa? Oh, Ananda Abdullah Syafiq ya. Namanya Syafiq ya, betul ya? Iya, Ananda Diva. Siapa lagi yang senang ketemu orang baru? Ya, nih Bu Aisyah juga lihat. Oh, Ananda Balkis, Masya Allah. Senang ketemu orang baru ya, nak ya? Kalau bisa, oh Ananda Askana, Masya Allah ya. Kalau ya, siapa lagi nih? Oh banyak ya, Alhamdulillah ya. Wah, Bu Ananda Raffi, Masya Allah. Ya, jadi kalau boleh 7 hari, kalau bisa nih orang ekstrovert, 7 hari 7 harinya ketemu orang baru terus. Kalau bisa gitu kan. Tapi kan ini mau diukir. Karena ekstrovert kalau nggak diukir dia keluar rumah terus. Sementara pandemi, ya. Jadi makanya ditahan-tahan ya, kalau ketemu orang baru pun mungkin ketemunya lewat virtual seperti kita sekarang ya. Nah, ini namanya ekstrovert. Ayah bunda juga ada yang introvert, ada ekstrovert juga. Nah, ada satu lagi namanya ambivert. Ambivert separuh-separuh. Ya, tergantung sikon. Kadang dia mau di tempat sepi, kadang mau ketemu orang baru. Ya, dalam 7 hari mungkin 3 hari di rumah, 4 hari pengen keluar, atau 4 hari di rumah, 3 hari di luar. Ada yang tergantung sikon. Ya, ada nggak yang begitu anak-anak? Ya rasanya. Oh, wih, Abdullah lagi. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian lagi ya, Bu Aisyah kasih tahu lagi ya. Introvert itu ya lebih produktif di tempat tertutup. Jadi kalau di rumah malah dia produktif, ya di kamar malah dia produktif. Kalau ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka, ya. Jadi dia kalau di luar rumah malah bisa produktif. Nah, selama pandemi inilah anak-anak ekstrovert yang sudah mulai bosen di rumah, pengen segera sekolah. Iya, Syafiq juga gitu ya. Pengen dia segera sekolah, kapan sih kan gitu ya. Tapi anak-anak introvert seneng di rumah ini. Ya, makanya pas mau sekolah, aduh kok sekolah sih gitu. Ada lagi yang ambivert separuh-separuh. 3 hari tempat tertutup, 4 hari tempat terbuka, atau hari ini tempat tertutup, besok terbuka, tempat tertutup, nah itu ambivert. Ya, jadi watak ini dibagi 3 seperti ini. Ya. Nah, lebih detailnya lagi yuk kita lihat ya, introvert, extrovert, dan ambivert ya. Introvert, orang introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Ya, malah dia semangat gitu. Kalau introvert kalau sakit malah sendiri bisa sembuh gitu. Extrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Makanya extrovertnya senang cari teman. Mana sih aku sendiri nggak enak. Bahkan orang extrovert waktu sakit dia selalu mau keluar rumah itu. Dan anehnya jadi sembuh keluar rumah. Ya, Bunda ada yang gitu nggak? Kalau sakit, kalau jalan-jalan keluar ke pasar malah sehat. Ada yang gitu pun? Ya, barangkali ada yang kayak gitu ya. Nah, pas pandemi inilah orang-orang ekstrovert ini, aduh ini kok banyak ya yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ambivert tergantung lagi situasi dan kondisi. Ya. Introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri, ini orang introvert. Kalau orang ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Ya, nah ini senang nih, belajar rame-rame ini senang ekstrovert. Ada anak, enggak aku sendiri aja Bunda, oh itu berarti introvert Ananda ya. Nah, ambivert bisa sendiri, bisa juga rame-rame ya. Ini ambivert nih tergantung situasi ya. Kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Introvert itu banyak pemikir, pengamat. Kalau ada sesuatu ide, sesuatu yang ingin disampaikan, dia pikirin dulu. Nanti kalau sudah mantep baru dia mau ceritakan pada ayah bunda atau pada bapak ibu guru atau pada teman. Ya. Kalau ekstrovert lain, ya biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Jadi langsung ada ide langsung diomongin sama orang. Ya, ada
misalnya satu pikiran gitu langsung diomongin. Ya, kalau ekstrovert. Ya. Nanti setelah diomongkan gitu ya, diomongkan sama orang baru dipikirkan. Kalau introvert dipikirkan dulu baru diomongkan. Ekstrovert kebalikannya gitu. Ya. Nah, kalau ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih juga banyak bicara, tergantung lagi moodnya itu dia. Ya. Makanya introvert cenderung lebih pendiam, kata orang, padahal dia nggak pendiam tuh, otaknya mikir terus. Ya. Ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos. Karena apa yang terlintas di benaknya langsung dibicarakan, terlintas di benaknya langsung dibicarakan, ya. Nah, sekarang ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu, ya. Nah, kira-kira anak-anak udah dapat belum? Yang mana? Introvert, ekstrovert, ambivert. Ya. Iya. Abdullah Syakik yang mana? Ekstrovert? Ambivert. Oh, ambivert ya. Nah, kalau ambivert ya belajar di sekolah seneng, belajar di rumah juga seneng. Gitu ya. Iya. Diva yang mana Diva? Ekstrovert atau ambivert? Ya, atau introvert yang mana? Ya, jadi anak-anak nanti lihat sendiri ya, oh saya ini. Jadi ngerti, oh saya ini toh. Dan itu memang ya Allah kasih sejak kita dari lahir ya. Kapan-kapan ada waktu lagi nanti kita belajar nih. Introvert ini terbagi-bagi lagi nanti. Ambivert terbagi-bagi lagi. Ekstrovert terbagi-bagi lagi ya. Tapi kenali ini dulu. Supaya nggak bingung. Ayah bunda juga kenali dulu diri sendiri supaya nggak bingung. Kenali juga anak-anak, kenali juga pasangan supaya nggak bingung. Kenapa sih ini anak mau keluar aja? Oh dia ekstrovert, ya. Cuman karena pandemi ini harus ya orang ekstrovert ini yang harus ekstra tahan dirinya. Kalau introvert, bunda yang introvert itu seneng loh di rumah. Ya nggak Bun? Ada bunda yang introvert nggak? Coba saya mau lihat. Angkat tangan boleh ada bunda introvert. Malah di rumah malah banyak yang bisa dikerjain. Iya, ada? Oh, ada. Bundanya Muhammad Ahnaf senang di rumah ya Bun. Nah, makanya pas pandemi senang nih. Alhamdulillah nggak keluar-keluar gitu ya. Iya, kalau Ananda, Ananda apa? Ananda Ahnaf apa ini dia? Senangnya apa? Ya. Nah, oke. Sudah ya. Ini adalah watak. Nah, sekarang cara ngukir gimana Bu Aisyah? Kita mengukir itu dengan cara mengisi otak bagian depan. Ini dia ya. Karena watak ada di sini. Nanti ada lagi yang perlu kita pelajari. Cuman hari ini nggak sempat barangkali ya nak. Kapan-kapan ya namanya bakat ya. Atau nanti sekolah ya ajarkan tentang bakat di sini dia. Ya. Ini prefrontal cortex inilah yang untuk mengukir, membentuk karakter ini. Karena waktu apa yang kita sampaikan pada anak dengar lewat telinga, lewat mata, atau anak ucapkan, ini terjadi sambungan di otak yang prefrontal cortex. Ya. Supaya diukirnya bagus, pakai apa Bu Aisyah? Ya, kita isi pikiran dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Supaya tahu apa yang Allah mau kan kita harus buka Al-Quran. Kemudian kita juga ya buka sirah Rasulullah untuk tahu bagaimana sih cara menggunakan ayat ini, contohnya apa. Nah itu nanti masuk di dalam otak. Sehingga apa? Sehingga neuron, ini namanya neuron ya, terkoneksi di otak, bagian prefrontalnya membentuk memori prinsip-prinsip hidup. Sehingga watak apapun, introvert kah, ekstrovert kah, ambivert, kalau di depan otaknya ya senantiasa mengaji dan mengkaji, maka dia akan mempunyai akhlak yang karim. Ya, akhlak yang tertuntun oleh ajaran-ajaran yang ada di otak. Kan luar biasa nih. Inilah ayah bunda bekerja sama dengan bapak ibu guru, ya para ustadz dan ustazah di sekolah Yapit ini, ya bersama-sama dengan Ibu Cahyati, ya untuk mengisi, ngebantuin isi anak-anak, ya. Nah sekarang Bu Aisyah mau cerita lagi selain otak. Ini apa coba? Jantung, ya jantung. Jantung ini ada di dada sebelah kiri. Coba pegang dulu dada sebelah kiri. Nah itu ada jantung di situ. Ya jantung kita ini ukurannya berkembang, ya. Nah ukuran jantung itu sekepalan tangan masing-masing. Coba teman-teman ada adik-adik anak-anak coba kepalan tangan. Nah sebesar itu jantungnya. Taruh di dada sebelah kiri, ya tengah agak ke kiri dikit.
ya, yang ada rasanya deg-deg, deg-deg, deg-deg. Nah itu ukuran jantungnya tuh ya, Masya Allah. Di dalamnya ada apa di dalamnya Bu Aisyah? Ya, jantung ini memompa darah seluruh tubuh. Nanti darah ini membawa ya nutrisi, makanan minuman, membawa mineral, membawa vitamin, membawa hormon-hormon gitu. Ya, ini. Yang luar biasanya tahun 1991 ya, ada namanya peneliti Dr. J. Under Armour dari Montreal, Kanada. Dia meneliti bahwa loh, jantung rupanya selain dia membawa darah ke seluruh tubuh, di daerah atrium atau di daerah serambi kanan di sini, ternyata di otot jantung itu ada neuronnya juga. Ada sel otaknya juga. Jumlahnya 40.000 neuron. Ya, satu neuron ingat satu komputer. Di otak tadi 100 miliar, di jantung juga 40.000. Dan di sini juga ya dia akan tersambung-sambung. Pada saat kita belajar sesuatu, sambung-sambung dia. Ya. Inilah para ulama ya dan diperkuat oleh para penemuan-penemuan ilmuwan kalau yang disebut kolbu itu adalah organnya jantung. Memang sering diartikannya hati, tetapi organnya jantung. Apalagi ditemukan bahwa di jantung ada otaknya, Masya Allah. Walaupun jauh sebelum Dr. J. Andre Armour, dari Andre Armour kan 1991 ya. Ya, ulama kita, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, itu tahun 1110 Masehi, bayangkan. Sudah menemukan, sudah bilang bahwa di jantung itu ada titik kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali bilang ada suara Tuhan di jantung kita. Kata Imam Al-Ghazali. Ya, di dunia pengetahuan baru lagi nanti didapat tahun 1998 bahwa memang di jantung ada suara Tuhan. Ini tahun 98 di Institute of Harmat. Jadi ini sekolah ini, Institute of Harmat ini kerjasama antara Inggris dan Arab Saudi itu sengaja dibuat Institute of Harmat untuk meneliti kolbu atau meneliti jantung. Jadi kata Institute of Harmat, rupanya ada Al-Quran di jantung kita, nak. Ada Al-Quran di jantung kita. Hanya memang sambungan pertama-tama waktu masih bayi kita, masih tipis sambungannya. Tipis sambungannya. Makanya sambungan ini diperkuat dengan apa? Mengaji dan mengkaji. Ngaji, mengkaji. Ya. Jadi anak-anak bersyukur, ya anak-anak sekolah di Yapit yang memang kita diajarkan mengaji dan mengkaji. Bukan hanya mengaji saja, kita mengkaji ayat itu artinya apa sih? Ya, dipakainya dalam kondisi apa? Nah, itu akan terjadi sambungan-sambungan di jantung kita. Nanti Quran yang ada di jantung makin kuat, makin semakin besar kan jantung ini juga semakin ya berkembang nanti. Ya, kepalanya kan nggak cuma sekecil ini dulu, sekarang nanti makin besar ya. Nah, itu tadi. Itu pentingnya mengaji. Ya, nak ya. Sekarang alhamdulillah ada metode-metode orang bisa mengaji dengan cepat. Ditambah lagi memang neuronnya anak-anak menampung data yang lebih banyak dibanding otaknya Bu Aisyah. Zaman dulu Bu Aisyah waktu SD belum ada tuh metode untuk menghafal 30 juz. Ya, yang ada juz 30. Itu aja alhamdulillah udah lumayan ya. Iya, kalau sekarang anak-anak alhamdulillah bisa ya dalam waktu umur masih muda 30 juz dihafal, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, inilah siapa yang pernah baca atau dengar sirah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad usia 5 tahun jantungnya dibersihkan ya dicuci oleh malaikat Jibril. Ada? Nah, ya, jadi pada saat itu usia 5 tahun jantungnya Rasulullah dibedah, dadanya diambil itu untuk dibersihkan. Ya, agar apa? Agar Quran yang ada di jantungnya Rasulullah ya itu sudah semakin kuat. Itulah ya Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, sebelum Al-Qur'an juga turun ya, budi pekertinya, akhlaknya seperti Al-Qur'an. Ya, orang yang terpercaya, yang santun, anak yang jujur, Masya Allah. Karena memang ya dibersihkan ya atas perintah Allah, Jibril membersihkan kolbunya Rasulullah SAW untuk ini sambungan Qur'annya ya jadi lebih kuat. Ya, kalau kita nggak dicuci, caranya adalah apa? Mengaji dan mengkaji.
mengkaji. Ya nak ya. Jadi semangat ya mengajinya ya. Iya, Masya Allah. Mantap saudara-saudara. Baik, sekarang. Jadi pada saat kita mengaji dan mengkaji ya yang luar biasanya nak di otak kita tersambung ya neuron-neuron memori ayat-ayat Al-Qur'an ini, dan di jantung yang memang sudah ada ayat-ayat Al-Qur'an tapi masih tipis itu diperkuat, Masya Allah. Kalau di otak belum ada ya Bu Aisyah ya. Ya, menurut para ahli belum, yang ada di jantung. Nggak tahu deh nanti ya, insya Allah Ananda Abdullah Syafiq barangkali nanti jadi ilmuwan ya menemukan bahwa oh di otak ada juga Bu Aisyah ternyata, tapi memang lebih kuat di jantung gitu. Ya, karena jantung ini bisa bicara sama otak. Pada saat otak lagi menimbang-nimbang, berpikir sesuatu ya. Misalnya kan masih agak-agak males, otak kadang-kadang suka agak males kan. Ya, dikerjakan nanti aja, dikerjakan nanti aja, dikerjakan nanti aja. Nanti kolbu bilang sekarang aja. Ya, lebih banyak manfaatnya kalau sekarang. Itu karena jantung bisa ngomong sama otak lewat syaraf-syaraf yang khusus dari jantung ke otak. Ya kan? Itulah Nabi SAW mengatakan bila mudghah ini baik, ya pernah dengar hadis ini nak? Bila mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Bila mudghah ini buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Emang bisa mudghah ini ya atau kolbu ini buruk? Bisa. Kalau dari kecil dia nggak ngaji, ya maaf, misalnya dia tinggal di satu tempat yang kanan kirinya ada bandar narkoba, diajarin copet, diajarin maling, diajarin pakai narkoba, nauzubillah min zalik, maka di otaknya tersambung ajaran-ajaran penyimpangan gitu, di jantungnya juga tersambung, ya. Sambungan yang Al-Qur'annya yang tipis tertutup dengan sambungan-sambungan ajaran-ajaran yang keliru. Itulah yang bahaya, kolbunya tertutup. Ya, jadi sekali lagi nak bersyukur ya kita bisa sekolah yang dimana kita diajarkan baca Quran ya. Bu Aisyah juga dulu sekolah Islam tapi bukan dari SD. Makanya Bu Aisyah nyesel ya, aduh kenapa nggak dari SD ya. Bu Aisyah SMP SMA-nya di Al Azhar dan Al Azhar baru 1 waktu itu. Ya, dan Bu Aisyah rasa tuh bedanya waktu mahasiswa kedokteran ya ada teman yang dari sekolah bukan sekolah Islam dengan sekolah Islam itu agak beda memang. Ya, kita kalau waktu lihat mayat ya kan kalau anak kedokteran kita kan masuk ke laboratorium anatomi gitu ya, lihat mayat ya. Nah, karena Bu Aisyah juga baca Qur'annya ya, makanya mayat ini dihormati ya, sebelum dibedah untuk tahu apa organ tubuhnya kita doakan gitu. Ada teman Bu Aisyah jarang nggak pernah baca Quran, itu ketemu mayat main dipotong-potong aja mayatnya gitu. Ya. Nah, ini yang membedakan kalau kita belajar Al-Qur'an, ya. Kemudian nak, teknologi digital ya ayah bunda kan semakin canggih ya, menyebabkan terjadinya perubahan besar di dunia ya. Jadi memang kita harus sadari ini ya kita ada namanya era digital. Era digital ini media. Zaman Bu Aisyah dan Pak Syafruddin itu eranya buku kertas. Jadi kami seneng banyak banget baca buku ya Pak Syafruddin ya. Baca apa-apa, lihatnya koran, majalah gitu ya Pak. Cuman kalau kertas agak lambat itu informasinya. Beritanya pagi baru dengar beritanya sore karena hariannya ya korannya baru ada sore dicetak dulu gitu. Tapi kalau digital berita hari ini detik ini langsung terbroadcast juga lewat digital. Artinya sekarang ini lebih cepat menerima informasi. Ditambah lagi apa? Pandemi. Pandemi kan kita diminta untuk lebih sering di rumah daripada keluar karena memang sifat virus ini bisa pindah dari orang satu ke orang lain. Itulah disuruh tidak berkumpul, tidak keluar rumah seperti dulu setiap hari keluar rumah. Karena pandemi ini maka teknologi era digital semakin banjir atau semakin ya produksi-produksi teknologi digital semakin marak, semakin banyak. Yang penting kita sadari ini. Ya, dan juga kita ambil manfaatnya juga. Oh, teknologi digital, untung ada teknologi digital. Sehingga Bapak Ibu guru bisa mengajarkan dari sekolah kita di rumah. Ya. Atau ini tadi sama nih kita ketemu nih. Ya, teman-teman mungkin Bapak Ibu anak-anak ada di mana? Di Bekasi ya.
Bu Aisyah ada di Rawamangun di Jakarta Timur. Kan bisa ketemu ya lewat virtual gini. Nah, ini kita sadari manfaat dari era digital ya. Tentu setiap era ada juga mudaratnya ya. Mudaratnya apa? Kalau kelamaan ya berada melihat hal-hal yang digital, ini nomor satu mata yang terganggu. Nomor dua ya penat juga, otak penat ya. Nomor tiga, apalagi ya uang juga ya, penat uang karena ya teknologi digital, gadget makin hari makin bagus dan makin selalu mau diganti lagi kan gitu ya. Nah, jadi gaya belajar di era digital satu memang senang menyukai format audiovisual. Jadi jangan heran kita era digital anak-anak senang dengan video ya. Betul ya. Kalau diajarin ada videonya senang ya, ada gambarnya paling enggak ya. Nah, kemudian bergantung pada teknologi. Ya, terutama listrik nih. Anak-anak zaman sekarang kalau mati listrik lebih 1 jam, aduh bingung langsung. Ya, aduh bingung, aduh 1 jam mati listrik ini gimana? Ya, nggak ada power bank gitu. Ya, kemudian ya gaya belajar digital apa? Yang senang dengan yang sesuatu yang mudah dipahami dengan pakai contoh konkret. Itulah contoh konkret biasanya dikasih pakai format audiovisual. Ya, nah, kemudian kritis memang. Anak-anak sekarang senang ya langsung berpendapat, apalagi tadi yang ekstrovert. Ya, ini boleh nak, yang penting caranya yang santun, baik dan pantas. Kita sampaikan ide kita kepada ayah bunda, kepada bapak ibu guru, itu yang santun ya. Karena biar gimana pun kan anak-anak umurnya masih lebih muda ya. Jadi Allah ajarkan untuk kita menghormati orang tua. Jadi boleh kok. Kalau zaman Bu Aisyah dulu, kalau ada ide, ada kritik gitu ya, itu nggak bisa ngomong. Karena zaman dulu, karena orang tua kita zaman dulu ya itu masih seperti ya ada apa istilahnya ya, ada warisan kolonial Belanda dan Jepang yang nggak boleh jujur, yang nggak boleh menyampaikan dengan kritis, maka kita diem aja, itu zaman dulu. Kalau sekarang ya boleh kok berpendapat, boleh kok menyampaikan ide-ide, yang penting caranya yang santun, yang baik dan pantas atau bil ma'ruf ya. Kemudian apa lagi? Ya, gaya belajar era digital menyenangi guru dan tutor yang bersahabat. Ya, yang bersahabat itu apa sih? Ya, mau dengerin curhat. Jadi anak-anak nanya pelajarannya mungkin sedikit, tapi cerita tentang perasaannya, emosinya ini jauh lebih banyak. Nah, era digital memang begitu. Gaya belajar di sini begitu. Karena bukan apa-apa, apalagi lagi pandemi. Mudah kesel, mudah sedih, mudah marah kan. Jadi anak-anak senang kalau guru-guru yang tanya dulu, apa kabar nak, apa perasaan hari ini? Ya, dan anak karena anak jujur sekarang, alhamdulillah lagi kesel. Ya, walaupun alhamdulillah, tapi lagi kesel. Iya, kenapa keselnya nak? Kata guru-guru ya. Aku kesel banget, begini-begini mati lampu di rumah udah lebih 1 jam. Oh iya, wah itu mah ya sedih banget ya nak, kesel banget. Nah, udah gitu baru tanya pelajaran ya, dan tanya pelajarannya nggak banyak, tapi lebih banyak apa yang dia rasakan emosinya. Ya. Kemudian ya anak-anak gaya era digital ini gemar berinovasi. Apalagi sekarang gampang, apa-apa gampang lihat tutorialnya, ya enggak? Ya, bisa bikin mainan sendiri, betul? Ada namanya DIY, do it yourself kan? Bisa lihat tutorial di IG, tutorial di YouTube. Bunda juga sekarang masak aja nggak usah kursus kan Bun? Buka tutorial ya, apa mau chef siapa, chef Junaka atau chef siapa lagi ya, atau gunting rambut anak. Zaman dulu mungkin kita harus bawa dia ke barber, tapi karena pandemi nggak boleh, oh bunda udah tinggal beli di online shop gunting rambut, belajar gunting rambut, jago. Ya, nah enaknya era digital tuh gitu. Betulin kamar, kadang bapak-bapak bikin pintu sendiri, bikin kursi sendiri, tinggal buka tutorialnya. Inilah kehebatan era digital dan pandemi yang membuat kita ya survive dan cari cara bagaimana untuk bisa berinovasi, ya, oke. Kemudian
ya, yang Bu Aisyah mau bilang lagi tadi, ya, sistem saraf ini kan kayak kabel listrik. Ya. Jadi apa yang dilihat juga jalan di badan, apa yang didengar jalan di badan, apa yang diucapkan jalan di badan. Ya, jalan di badan ini. Nah, ini. Sehingga ya memang anak butuh panutan teladan dari orang tua. Kadang-kadang anak nggak ngerti maunya bunda apa, bunda jelaskan. Biar dia dengar, biar dia lihat caranya. Masih belum ngerti, ulang aja lagi. Nggak apa-apa kok. Rasulullah SAW juga bilang, ajarkan ya anak berulang-ulang, nggak masalah. Karena tadi waktu berulang-ulang kan sambungan saraf di otak kan ulang-ulang kan. Nah, ulang kasih tahu caranya. Nah, anak seneng tuh cara begitu gitu. Tapi ada anak juga yang seneng tantangan, biasanya yang ekstrovert. Nggak usah dikasih tahu caranya, ya pokoknya bunda mau kamu tahu bagaimana caranya ya bikin ya coklat susu. Oh, anak ekstrovert tenang bun, dia cari sendiri itu tutorialnya gitu. Ada begitu anak-anak, tapi ada anak-anak yang memang senang diajarkan caranya supaya dia lihat, dia dengar. Dan juga nak, kita perlu memilah-milih apa yang mau dilihat, mau didengar, diucapkan. Carilah tontonan yang baik-baik, carilah hal-hal yang berita baik-baik, ucapan baik-baik, karena nanti terekam di otak dan jalan di badan. Kalau selalu menonton ya berita-berita buruk, nanti belum sempat kena virus sudah sakit duluan. Kenapa? Karena setiap pesan yang ditangkap oleh mata dan telinga jalan di badan, terekam di otak, jadi kepikiran deh, ya kan? Nah, kalau Al-Quran karena itu adalah seluruhnya kebaikan, Masya Allah ya. Berita-berita kebaikan, adapun nanti berita-berita tentang ya ancaman-ancaman dan itu karena nyata bukan hoax, itulah keren, mantep itu baca Quran itu. Ya, kalau sekarang kan kalau kita buka media kan banyak yang hoax juga ya. Itu harus dipikir-pikir nih, ini benar gak sih beritanya? Ya, jangan langsung di broadcast lagi, dikirim lagi padahal itu beritanya berita bohong ya. Jadi pilih-pilih. Buat Bunda juga ya, pilih-pilih tontonan. Ya, kalau terlalu sering nonton sinetron yang bikin sedih, nanti Bunda sedih padahal nggak ada apa-apa, Bun. Ya, nonton hal-hal yang aduh bikin kesel. Jadi ikut kesel karena apa yang dilihat, didengar itu masuk di otak. Hati-hati. Ya. Kalau nanti mau pilih tontonan, belilah tontonan-tontonan yang rasanya bikin semangat. Silakan. Ya. Nah. Kemudian sedikit lagi ya, Pak Syafruddin ya, ini penting banget. Mumpung ada anak-anak saya lihat ini. Biasanya kan orang tua aja nih. Tiba-tiba kok ada anak-anak ikut banyak banget ya. Keren juga nih. Jadi Bu Aisyah nambahkan sedikit biar anak-anak kenal otaknya ya. Ada lagi di tengah otak namanya sistem limbik. Otak yang mengatur emosi. Ini di tengah otak kita. Nah, ini ada 2 gambar ya, Nak ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru dan ungu. Ini dia otak emosi nih. Jadi di tengah otak kita ada otak emosi. Semua manusia ada otak emosinya. Bahkan hewan golongan mamalia itu juga ada otak emosinya. Maka otak emosi ini sering disebut otak mamalia. Otak binatang. Pernah lihat kucing sedih? Pernah lihat kucing marah? Pernah lihat kucing senang? Siapa lihat? Ya kan? Ya, apalagi yang melihara kucing ya. Pernah lihat tikus marah? Jarang ya, karena kita nggak melihara tikus ya. Tikus juga mamalia kan? Itu tadi kalau tikus marah itu ya kita tidur di dapur kontrang ya panci-panci didorong sama tikus. Dia tikus marah itu kenapa? Karena nggak ada makanan yang tercecer dia marah dia. Ya karena tikus juga mamalia ya. Nah ini. Nah ya, sebetulnya emosi adalah bagian diri dari kehidupan manusia karena memang ada di otak ya. Tetapi menjadi terlalu emosional dan tidak rasional itu yang keliru. Ya, marah boleh, sedih boleh, ya, kesel boleh, tapi kalau kebangetan ya, nah terlalu emosional ini yang keliru, ini yang bahaya, ya. Jadi kita perlu belajar yang namanya kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Apa sih emotional intelligence, Bu Aisyah? Kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Ya, supaya apa? Supaya tujuannya ya meningkatkan kesehatan fisik dan mental.
serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Jadi kita ngomong sama ayah bunda enak, ngomong sama bapak ibu guru enak, bapak ibu juga ngomong sama. Caranya untuk punya kecerdasan emosional gimana? Itu tadi, satu, tahu di mana posisi otak emosi. Itu nomor satu. Ternyata di tengah otak. Ya. Kemudian ya ini dia kita lihat ya. Ini otak besar nih dibelah. Saya mau kasih lihat dalamnya. Ini otak kecil, otak yang membuat keseimbangan. Nah, ini dia otak emosi nih. Otak mamalia. Otak emosi, otak mamalia disambung lagi dengan otak reptilia. Jadi manusia tuh punya sifat binatang, mamalia dan reptilia. Itu di tengah otak. Inilah Allah ingatkan dalam Al-Quran untuk kita manusia pandai memanage atau mengelola hawa nafs atau emosi agar ya tidak jatuh derajatnya sampai seperti di bawah binatang. Karena manusia itu Allah kasih kelebihan apa tadi, otak yang neokorteks tadi yang isinya ilmu tadi tuh yang mengaji dan mengkaji. Kucing bisa sedih, bisa marah, tapi kan kucing nggak bisa ngaji kan? Ya, nah ini bedanya nanti manusia dengan mamalia atau reptil. Ya, reptil nggak bisa ngaji, tapi ya reptil ya sifat reptil. Apa sifat reptil? Fight or flight, serang atau lari. Nah itu, ya sifat reptil itu serang atau lari. Nah ini dia, ya yang di sini nih. Nah, baik sekarang ya rupanya jenis-jenis emosi juga anak-anak harus tahu. Ayah bunda juga harus tahu, bapak ibu guru. Untuk anak-anak ada 4 jenis emosi dengan berbagai variannya. Sedih, takut, marah, senang. Sedih ada duka, kecewa, hampa, malu, galau, putus asa, lara, pilu. Takut ada cemas, khawatir, gelisah, ngeri, cemburu, ragu-ragu di sini. Marah ada kesel, jengkel, jijik, geram, benci, dendam, ada itu. Dan tentu emosi juga ada yang positif atau nafsu ada yang mutmainnah, ya. Bahagia, riang, gembira, cinta, kagum, damai, syukur, takjub, Masya Allah. Jadi ini ada di otak kita. Maka kita harus tahu juga, oh jenis-jenis emosi ada toh. Gitu. Kalau orang sudah balik dan sampai dewasa, ya lebih banyak lagi jenisnya. Ini lebih banyak. Dan setiap jenis ini nanti variasinya banyak. Jadi ada 10 nih. Kemudian kalau digabungkan dengan ilmu nafs, ada nafsu lawama, nafsu ammarat, dan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini nafsu yang positif ini. Terdiri dari semangat, menerima, termasuk di sini bersyukur, damai, dan pencerahan, enlightenment. Bu Aisyah kok kayak tangga ya emosi ya? Iya, ternyata setelah diteliti setiap jenis emosi ada frekuensinya. Makin negatif makin rendah. Apati apa tuh Bu Aisyah? Putus asa. Kenapa orang putus asa? Karena terlalu lama sedih. Ya. Kenapa orang sedih? Terlalu lama takut gitu. Ya. Nah, jadi ini paham ya? Yang diminta apa sih sebetulnya? Nah, pada saat turun diminta untuk naik ke atas. Makanya istilahnya move on. Tahu istilah move on? Ayo, come on, move on gitu ya. Disuruh semangat lagi untuk naik ke sini. Ayo. Mungkin lagi kesel ya, misalnya kesel. Siapa yang suka kesel? Kalau lagi belajar suka kesel, ada? Iya. Oh, iya, berarti lagi turun emosinya. Ya, lagi marah gitu kan. Ayo, come on, move on, semangat lagi. Nah, gitu. Jadi emosi setiap orang ada, tetapi yang diminta oleh Allah adalah pada saat turun segera cepat-cepat naik ke atas, turun cepat-cepat naik ke atas. Gimana supaya cepat naik ke atas? Ini juga nih, ini kalau ini emosinya ayah bunda ya, ayah bunda bapak ibu guru nih. Ya. Gampang, cara pertama adalah tarik nafas dalam. Tarik lewat hidung, ayo anak-anak tarik lewat hidung nafasnya. Buang lewat mulut, tiup lewat mulut. Oh, gitu. Ya. Nah, terima kasih ini yang langsung ngikutin ya. Nah, apalagi kalau lagi kesel, lagi sedih. Ya. Boleh juga sambil membayangkan ada tulisan keluar dari mulut. Misalnya lagi marah. Gitu ya. Nah, keluar tulisan marah gitu. Ya. Dan bayangkan dia masuk ke mana? Tanah gitu ya. Itu teknik-teknik sebetulnya. Ya.
Memangnya betul Bu Aisyah, kalau misalnya kita lagi marah ada waktu kita tarik nafas, keluar dari mulut karbon dioksida bersamaan dengan energi marah, betul memang. Tapi memang nggak kelihatan. Karena kalau kelihatan pusing kita lihat, waduh kenapa nih ada tulisan, kenapa ini warna hitam, jadi nanti sakit kepala malah. Ya, tapi ini keluar. Dengan harapan waktu ambil oksigen sehingga darah yang masuk ke otak tadi, otak mamalia dan otak reptil banyak oksigennya sehingga otak mamalia dan reptil yang tadinya tegang rileks dan akhirnya ilmu yang ada di otak ingat kembali. Karena ilmu yang ada di otak ini kadang-kadang sering terblokir sementara. Lupa ilmunya. Sama kalau anak-anak lagi mau ulangan, ujian, udah belajar kan ilmunya di depan sini. Tapi karena tadi tegang, otak mamalia tegang, otak reptil tegang, maka ilmu di sini nggak bisa keluar. Karena ilmu yang di otak itu keluarnya lewat sini nih. Bukan keluar begini, dia keluarnya ke sini. Ya, supaya rileks batang otak dan otak reptil, tarik nafas panjang. Nah. Gitu. Ya. Ini cara umum. Bagus lagi dengan cara apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ya, karena kata Rasulullah SAW, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rejeki dari jalan tak terduga. Ya, bayangkan kalau kita misalnya lagi kesel, lagi banyak kesulitan, perbanyak istighfar. Allah akan memberikan solusi. Ya, apa solusinya Bu Aisyah? Pokoknya istighfar dulu berkali-kali. Nanti tiba-tiba ada ide, ada petunjuk dari Allah. Kalau kita sekarang merasa nih ya, lalu pandemi ini banyak masalah ya, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena Allah akan memberikan penyelesaian. Ya. Dan kalau kita merasa rezeki ini sedang terhambat ya, terutama rezeki apa? Rezeki kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker, tidak sedahsyat waktu dulu misalnya gitu kan ya. Nah, itu kita banyak istighfar, ya. Apalagi Bunda misalnya rezeki uang juga kurang ya. Allah ya Masya Allah buka dompet cuma tinggal selembar 10.000 lagi ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar perbanyak dulu. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Ini otak kita nih. Ini kan tadi otak ya, sistem mamalia, limbik system yang tadi ada marah, kesel, ya, sedih, takut. Ini batang otak ini. Ini batang otak yang sering apa? Batang otak yang sering ya bosen, sering ya menolak, membangkang ini di sini, ya. Nah, otak ilmu di mana? Ini dia otak ilmu di neokorteks prefrontal tadi. Tempatnya ilmu pengetahuan, tempatnya nasihat, informasi, peraturan-peraturan, contoh teladan. Tempatnya waktu kita mengaji dan mengkaji. Ada di sini nih. Watak di mana Bu Aisyah? Ini di sini watak nih. Ya. Nah supaya tadi kan kita udah belajar nih untuk rilekskan batang otak dengan otak mamalia, tarik nafas panjang dan perbanyak istighfar gitu ya. Supaya ilmu yang ada di otak dan watak dan bakat yang ada di otak ini ya tambah bagus gimana Bu Aisyah? Inilah Allah ajarkan. Apa? Di dalam Quran ya Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar dan sholat. Sabar itu apa? Sabar itu tuh tadi tuh. Banyak istighfar, banyak tarik nafas. Kok sabar dan sholat penolong ya Bu Aisyah? Iya, karena sholat ini kalau dibahas, bisa berhari-hari nggak selesai-selesai. Dan yang asik adalah Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau anak-anak belajar matematika nggak ngerti, sabar. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Terus langsung doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahi ilmuku dan tinggikan kecerdasanku. Kan gitu ya. Dan sholatnya dibagusin sholatnya. Terutama apa? Terutama waktu apa? Waktu sujud. Karena dengan posisi sujud ya darah banyak mengalir ke daerah sini tadi kan. Ilmu di sini tadi.
Kalau ini kan tempatnya mata, ilmu di sini nih. Di sini kan tadi ilmu ya. Tadi kan ya tempatnya lokasi ilmu dan keterampilan. Kalau kita sujud begini, darah yang membawa nutrisi, membawa vitamin, mineral, itu akan membuat ilmu yang di depan ini tadi yang mengkaji itu dialiri darah, sehingga ya ilmu yang ada di sini semakin ya mantap, semakin kuat ya. Kemudian watak yang ada di sini, tadi kita belajar watak tadi kan, introvert, extrovert, ambivert, ini juga nanti dialiri darah. Karena ada bagian-bagian di kepala ini kalau nggak posisinya sujud nggak ada darah bisa ke sini. Yang luar biasa lagi ada ilmu lagi nih nak ya, nih buat anak-anak, buat ayah bunda juga barangkali yang baru dengar. Di bawah ubun-ubun kita ini ada sel-sel otak yang di sini kalau kita sering melakukan kekhilafan ya, sering melakukan ya pendustaan ya, ini berkumpul di sini nih. Di sini nih, di bawah ubun-ubun. Ya, di bawah ubun-ubun. Makanya nih hati-hati nih kalau kita sering dusta, sering hilaf ya. Dan untuk itulah kalau lagi sholat ya, darah yang mengalir memberikan nutrisi, mineral dan vitamin di lokasi ilmu pengetahuan dan bakat juga watak ya. Tapi yang untuk isinya lokasi hilaf dan dusta, darah mengalir membersihkan lokasi tempat hilaf dan dusta. Untuk itu kita kalau sujud tolong tumakninah. Pelan-pelan ya, bacaan sujudnya pelan-pelan dilafazkannya ya, agar darah ke sini. Bersihkan kita punya khilaf. Tapi tempat ilmu jadi keren, jadi bagus. Tempat watak dan bakat jadi bagus. Ya. Karena kita kalau lagi berdiri seperti ini, darah yang ke sini itu sangat jarang, sedikit sekali. Makanya harus bersujud. Jadi anak-anak yang selama ini mungkin sujudnya terlalu cepat, agak lama dikit ya nak ya. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdinya ngomongnya atau lafaznya pelan-pelan ya nak. Jangan buru-buru. Ini supaya otak kita yang ada ilmunya, udah ngaji, mengkaji dan belajar pelajaran lain, itu nanti semakin ya, semakin bagus daya ingatnya. Ya nak ya. Oke, ayah bunda juga begitu. Jangan buru-buru, jangan kayak patok ayam gitu ya. Nanti belum sempat darah ke bawah udah turun lagi nanti. Ya. Itulah Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akfiru du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya, Masya Allah, sujud itu banyak manfaatnya. Ya, tadi salah satunya membersihkan ya khilaf, dusta, kemudian menambah kepintaran, kecerdasan, ya bakatnya jadi bagus, dan juga ternyata dekat, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Kita lagi pandemi kayak gini, harus banyak doa, dan doa pas waktu sujud ini afdol doa ya. Nah, terakhir ya, kata orang sabar ada batasnya, itu salah. Bunda disuruh sabar. Sabar itu ya, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi Bun, kalau ada yang bilang, Bu, sabar itu ada batasnya, itu keliru. Pasti belum pernah baca surat Az-Zumar ayat 10 tuh. Ya, sabar pahalanya tanpa batas ya. Jadi ayah bunda, bapak ibu guru, ini yang Bu Esa bisa sampaikan terutama di masa pandemi ini ya. Ini kita sudah tahu apa yang harus diukir yaitu watak, cara ngukirnya pakai ya Al-Qur'an sehingga nanti akan ya terbentuk akhlak yang karim ya. Baik, untuk itu saya kembalikan kepada moderator kita Bapak Ustadz Dr. Randes Syafruddin ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anak terima kasih semuanya ya. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Syafruddin. Silakan Pak Syafruddin. Satu, dua. Ini. Pertanyaannya adalah, Bunda Aisyah, saya sebagai orang tua yang juga bekerja, istilahnya ibu rumah tangga,
double gardan ya Ustazah. Kerja di Jadi- mana, Bunda Syafira? Kebetulan saya PNS. Oh, gitu. Alhamdulillah. Sekarang sudah ini ya, sudah harus kerja di kantor ya? Ya, sudah full 100% Oh, masuk. Masya Allah. Di masa pandemi ini tugas kami sebagai ibu begitu berat. Jadi guru, jadi motivator, banyak support yang harus kami berikan kepada anak kami. Tetapi bagaimana teknik atau satu hal atau berapa hal yang harus kami sikapi untuk mengurangi gadget. Nah, di sini kondisi kami tidak bisa menghindari anak-anak kami untuk memegang HP. Sementara controlling saya di rumah itu tidak penuh. Bagaimana teknik? Kalau saya kasih punishment ke anak-anak, itu jadinya kesannya anak-anak akan marah, kesal, dan setidaknya membenci. Sementara controlling waktu untuk mereka melihat gadget itu nggak bisa saya sepenuh hati atau 100% saya awasi. Mungkin ada teknik dari Bunda Aisyah mengenai ini agar anak-anak paham secara personality bagaimana untuk mengurangi gadget. Nah, demikianlah Bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Bunda langsung di. Atau kita kumpul aja 2 lagi kali, Pak Syafruddin. Oh, Iya. baik Bun. Ya. Baik Bun. Mungkin satu lagi untuk Ayah atau Bunda. Yang satu lagi nanti Bunda memberikan pertanyaan pada anak-anak. Kayaknya tadi anak-anak juga antusias menyimak kayaknya. Bagaimana Bun? Bunda ya. Ya, boleh anak-anak Oke, ya, Masya baik, Allah. baik. Sekarang Bunda silakan pada. Nindita, Pak Ustadz. Oke, baik. Bunda Nindita, silakan. Silakan Bunda Nindita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Waalaikumsalam. senang sekali bergabung dengan acara ini dan bisa bertemu langsung dengan Dokter Aisyah, favorit saya. Masya Idola saya. Allah, tabarakallah, jazakillah khairan. Iya Bu, Dokter Aisyah, saya mau bertanya gimana caranya mendidik anak tuh mencintai Al-Quran gitu. Karena ya tadi saya tertarik sekali karena di jantung itu ada seperti apa Al-Quran ya itu Pak, Ya, penghubungan. ada ya, sambungan Al-Quran, patron, pola. Itu saya baru tahu loh Dokter Aisyah. Memang ilmunya baru itu, baru ditemukan juga. Iya. Nah, bagaimana caranya mendidik agar dari sejak dini anak tuh mencintai Al-Quran gitu. Itu aja, Dokter Aisyah. Terima kasih, alhamdulillah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Aisyah untuk menjawab 2 pertanyaan dari orang tua. Kemudian nanti Bunda memberikan pertanyaan kepada 1 anak untuk dijawab oleh anak-anak. Anak-anak Silakan, dapat Bu. hadiah apa nih dari sekolah? Ada giveaway Bunda. Oh, Insya Masya Allah. Dapat voucher ya? Ya, baik. Terima kasih Bunda Safira dan Bunda Anindita ya. Anindita Lalitia. Wah, ini lahirnya malam kali ya? Iya. Baik, dari Bunda Anindita dulu ya. Gimana anak-anak mencintai Al-Quran ya. Anak-anak kan ngelihat kita. Lihat ibunya, lihat ayahnya ya. Jadi karena dia lihat contoh ya udah kita kasih contoh aja. Kita kasih contoh juga bahwa setiap hari juga kita buka Al-Quran. Ya. Minimal 1 hari 1 halaman gitu, 1 page ya. Ain to ain, terus kita baca, terus kita di mana-mana letakkan Al-Quran di tempat yang paling mudah diakses, tempat kita misalnya di ruang tamu, ruang keluarga, di kamarnya, tempat mungkin ada musola kecil yang Bunda punya, ada Al-Quran di situ pokoknya. Dan dia anak-anak harus lihat kita, harus dengarkan, dan anak-anak jadi seneng. Karena nggak mungkin mereka mencintai Al-Quran kalau dia lihat ibu bapaknya nggak cinta Al-Quran. Buktinya cinta apa? Buktinya cinta kan dipegang, kan gitu. Ya, buktinya cinta dipegang, buktinya cinta adalah dibaca, buktinya cinta adalah ditadabburi gitu. Itu paling gampang itu. Ya. Dan ingat anak-anak ya nanti kan jantungnya memang masih kecil.
masih kecil ya. Coba nanti lihat kepalan tangannya anak-anak dengan kita, ya. Nah, artinya kan mereka masih berkembang terus demi hari, hari demi hari. Nah, mereka butuh contoh teladan yang gampang dilihat oleh matanya, gampang didengarkan oleh telinganya, gampang dia rasakan dari permukaan seluruh kulitnya gitu, ya. Dan tentu kita juga ya selain memberi contoh bahwa kita memang dawam baca Qur'annya, ya, kita juga ceritakan sama anak-anak ya fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan ya membaca Al-Qur'an, ya. Nah, biasanya anak-anak senang tuh dengerin uminya cerita, apalagi mumpung masih SD loh. Kalau SMP SMA sudah agak kesulitan nanti kalau apa? Karena sudah banyak tambahan kegiatan lainnya. Ya, sudah banyak apalagi nanti sekolahnya yang tambah banyak pelajaran-pelajaran tambahan, oh itu udah makin banyak lagi tuh. Ya, mumpung SD apalagi sekolah Islam misalnya seperti di sekolah kita ini ya, dan memang mengutamakan untuk baca Qur'annya diprioritaskan. Ya mumpung nih. Ya. Jadi itu yang kalau saya sih seperti itu. Dan satu lagi didoakan. Ya Allah, mohon ya Allah berikan pada keluarga kami, bukan hanya anak saja. Ya, karena kita juga ini harus diisi otak kita dengan Al-Qur'an. Kalau enggak nanti kita bimbang dalam kehidupan, bimbang. Karena Al-Quran itu kan bukan hanya sekedar bacaan, tetapi dia guidance, dia petunjuk untuk kita menghadapi kehidupan hari demi hari. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Ya, jadi insya Allah Bunda Anindita juga cinta Al-Quran, maka anak 3 kali cinta. Jadi ada hukum ya, pada saat ibu mengerjakan sesuatu, anak 3 kali mengerjakannya. Ya, kan gampang ya? Iya, insya Allah ya. Kemudian Bunda Safira ya, saya mengerti lah kalau ibu-ibu yang double garden tadi ya Bu ya. Mungkin nggak double garden kali ya, multi garden. Ya, kerja juga dan sebagainya. Terus gimana nih soal gadget? Gadget nih gini, tadi kita sepakati bahwa ini kan teknologi digital ya. Bedakan, kadang banyak orang menganggap dikiranya anak ketergantungan gadget ya, padahal tidak ya. Gadget ini bedakan antara kebutuhan dan ketergantungan. Gawai nih gadget ini kita butuh, apalagi lagi kondisi kayak gini. Saya kalau nggak dapat gadget kayak gini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sampai ke Yapit ini, gitu. Ya, jadi anak-anak menggunakan gadget satu. Jadi kita buka dulu kebijaksanaan di otak kita sebagai orang dewasa. Satu, untuk mengolah data, menyimpan data, mengolah informasi, menyimpan informasi. Gadget juga dipakai tadi untuk mengirimkan tugas, gadget juga dipakai untuk hal-hal ya. Kadang-kadang anak lebih senang baca Qur'annya di gawai, di gadget, dibanding di mushaf. Ya, selain karena memang mereka bukan era kertas, ya anak-anak. Kalau anak saya ya, kalau saya tanya kenapa lebih senang di gadget kamu baca Qur'annya, nak? Karena gampang Bu, tinggal pencet, cari halamannya, bahkan ada ya tilawahnya di situ, tinggal dipencet aja soundnya nyala itu. Sehingga mahrojnya kita tahu, gitu kata anak-anak. Karena gadget ini sendiri kan bukan hanya bermain ya. Oke, nah memang ada satu hal yang anak-anak pakai juga gadget untuk bermain. Ya, kenapa? Karena memang otak anak-anak otak bermain. Kalau memang kita orang tua kepengen anak mainnya nggak gadget terus, maka ya harus dipersiapkan permainan lain yang non gadget di rumah. Nah, ini lagi kadang kita sulit. Kenapa sulitnya? Ya, permainan-permainan non gadget di rumah ini kadang-kadang ya udah mulai banyak orang nggak jualan ya. Congklak masih ada nggak yang jualan coklat? Gitu. Ya, bekel masih ada nggak orang jualan bekel? Ya kan, karangbol masih ada nggak orang jualan karangbol? Nah, itu dipenuhi tuh di rumah tuh permainan-permainan analog kayak gitu, sehingga anak-anak ya antara permainan digital dengan yang analog dia bisa ganti-ganti. Legonya ada berapa di rumah? Ya, Lego sekarang kalau sudah disusun atau dirangkai itu dia nggak bisa dibongkar lagi karena itu sebuah karya. Tinggal dia pajang, ya dia koleksi. Itu harus paham juga gitu. Satu, kedua tadi Bunda mengatakan saya nggak ada waktu kontrolnya. Nah, inilah namanya konsekuensi. Konsekuensi ibu yang bekerja yang sulit sekali untuk mengontrol anak-anak. Ya, nah,
takut juga kalau nanti dilarang-larang nanti disangkanya ibunya ini jutek banget sih gitu ya Bu ya. Ngeselin banget gitu kan. Ya, kok dilarang-larang. Sebetulnya bukan dilarang, kita tahu dengan sadar bahwa sekarang ini memang era digital, anak-anak memang otaknya bermain, terutama anak laki-laki itu otak kanannya lebih dominan dari otak kiri. Otak kanan isinya apa sih? Tadi ya bermain, warna-warni, imajinasi, intuisi, ya benda, teknologi, bergerak itu. Irama juga di otak kanan. Ya, laki-laki dominan tuh 8 hal tersebut tadi. Ya, kenapa? Karena laki-laki dipersiapkan Allah nanti untuk pada saat besarnya mencari nafkah. Itulah otak kanan laki-laki dominan. Buat anak laki-laki bermain itu belajar. Dan belajar itu bermain, ya. Jadi tinggal Bunda ya musyawarah sama anak gitu. Mau main game, yang game di digital berapa jam, yang main non digital berapa jam gitu. Bunda ada anak lakinya enggak? Ya. Anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu senang karena otak kanannya dominan, dia senang permainan-permainan yang bergerak juga. Ya, bergerak. Kadang-kadang saya punya anak laki kan 4. Saya ingat sekali dulu tuh harus disiapkan permainan-permainan yang basket, bola, keranjang basket, gawang bola gitu-gitu Bun. Ya. Nah, tapi sekarang karena rumah kita kecil, ya, itu kan nggak bisa dipenuhi tuh. Dan kemudian misalnya dia mau main basket atau main bola di sekitar rumah, belum tentu sekitar kompleks ada lapangan bola, lapangan basket. Ya. Ada pun nggak boleh, masih tertutup karena pandemi kan gitu ya. Ini kan sulitnya. Nah, untuk itulah permainan-permainan itu dibuat secara digital. Gitu. Yang penting kita tenang Bun. Rina tenangnya bukan karena membiarkan tapi tahu ilmunya. Itu dulu. Sehingga kita doa juga, ya Allah anakku pada saat bermain dia itu belajar. Karena memang filosofinya itu bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Sehingga waktu dia belajar dengan Bapak Ibu guru, dia hanya tadi seperti dikatakan ya, bahwa pada saat ya tadi itu Ustadz Heri Koswara kan kita kan hanya memberi informasi. Bapak Ibu guru kan hanya memberi informasi. Ya, hikmahnya itu didapat oleh anak pada saat bermain. Ya. Kecerdasan baru didapat pada saat anak bermain gitu. Saya hanya memberikan informasi. Hikmah itu pada saat dia kadang bermain. Kalau kita ibu-ibu hikmah didapat pada saat masak. Hikmah didapat pada saat misalnya nyiram tanaman. Hikmah, jadi apa yang diceritakan oleh misalnya kita dengarkan tausiah-tausiah baru ngerti pada saat kita lagi nyetrika. Oh maksudnya itu tuh lagi nyetrika gitu. Itu kita emak-emak, ibu-ibu. Ya, Bu Syafira mungkin baru ngerti pas lagi ya ngetik laporan PNS-nya. Oh maksudnya itu toh gitu kan. Nah anak-anak itu baru ngerti dapat hikmah apa yang diinformasikan oleh Bapak Ibu guru pas dia bermain. Ya, misalnya diajarkan matematika, ya matematika baru ngerti tuh waktu dia bermain digital atau bermain yang non digital, ya. Ya, dia baru ngerti. Oh kayak gini tuh maksud yang disebut sudut. Oh sudut 90 derajat tuh ini toh. Pada saat dia bermain bikin Lego kah atau bermain di digitalnya waktu saat dia mau loncat 30 derajat misalnya gitu. Ya, mengambil apa misalnya buah kan ada tuh permainan-permainan kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi bikin diri kita tenang Bun, sehingga anak juga tenang dan doakan dia bermain itu belajar dan belajar bermain. Sehingga enggak panik. Kalau enggak Bunda ntar marah terus. Dan marah sama diri sendiri. Kenapa ya aku kerja ya? Itulah aku kerja. Nah, itu kan yang bahaya. Yang penting kan ibu-ibu kerja dapat restu suami. Ya kan? Untuk menopang juga ekonomi keluarga. Udah, ya, konsekuensi ada 1, 2, 3. Oke, bismillah, lapangkan perasaan ini sehingga anak-anak juga lapang, sehingga anak-anak juga merasa senang. Saya juga kerja loh Bun, saya dulu nih sebelum pandemi kerja di luar, itu kalau telepon anak nggak nanya, nah tugasnya udah dikerjain, bilang, kamu lagi main apa? Aku lagi main ini Bu, ya game online Dota, ya, iya.
Siapa yang menang, Nak? Ya ceritalah. Jadi kita menyamakan frekuensi sama anak, tanyakan permainan karena dia suka itu gitu kan. Karena kata Nabi, ajarkanlah manusia apa yang dia ketahui dan apa yang dia sukai. Nah, karena masa anak-anak senang bermain dan senang sekarang bermainnya digital, saya tanya aja dulu itu. Nanti pertanyaan ke-10, tugasnya udah selesai, Nak. Sedikit lagi, Bu. Oke. Karena kita sudah menanyakan hal yang dia sukai, itu otak gembiranya muncul dulu. Ya. Kalau gembira, itu tadi otak batang otak, otak reptil dan otak mamalia rileks. Sehingga ilmu yang ada di otak bisa diakses gitu. Ya, Bun ya. Pokoknya semangat. Gembira ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa terjawab walaupun mungkin nggak detail ya. Baik Bunda, terima kasih atas segala jawabannya. Jadi mohon maaf Bunda, rupanya satu pertanyaan untuk anak-anak ditiadakan karena mengingat waktu. Baik, kami minta closing statement dari Bunda Aisyah untuk mengakhiri agenda webinar sore hari ini. Kepada Bunda, dipersilakan. Baik, alhamdulillah ini bisa ketemu sama ayah bunda, bapak ibu guru dan anak-anak walaupun lewat virtual ya di SD Islam Yapid ya. Insya Allah dengan tahu kerja otak yang di depan, yang di tengah dan di belakang sini ada watak, ada bakat, di depan sini otak ilmu, di tengah otak emosi, sehingga kita bisa ya tambah mengenal diri kita. Dan apabila kita tambah mengenal diri kita, maka kita tambah cinta kepada Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu, sehingga nanti kita tambah senang belajar, ya Nak ya, tambah senang ngajinya, ya. Iya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih jazakallah kepada